Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihan Movie. Masih ingat dengan film Terrifier pertama? Ya benar sekali. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film lanjutannya, yaitu Terrifier 2 tahun 2022. Karena ini adalah sambungannya, kalian wajib melihat film sebelumnya jika tak ingin gagal paham. Seperti apa dengan kisahnya? Mending kita masuk aja ke pembahasannya. Gue mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, gue saranin tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Scene diawali dokter forensik yang telah robek tenggorokannya akibat cekekan si badut yang hidup kembali dari kematiannya pada saat diotopsi. Dengan segera, si dokter menelpon 911 untuk meminta bantuan. Tapi sialnya, robeknya tenggorokan membuatnya dia sulit berbicara. Merasa penelpon dalam bahaya, operator pun segera melacak keberadaannya dan mengirimkan bantuan. Sementara itu, si badut melihat kondisi bolongnya kepala pada cermin akibat tembakan yang dilakukannya sendiri. Dia pun mengobel kepalanya dan menuliskan pesan kalau membunuh adalah sebuah seni. Lalu kemudian, di tempat laundry, badut gila ini melepas pakaiannya yang penuh dengan noda darah. Emang dasar sedeng, dia malah bahagia begitu membaca sebuah berita kecelakaan yang ada di koran. Si badut gila itu baru menyadari di sebelahnya ternyata ada bocah badut yang memperhatikan dari tadi. Bagaikan WC umum, bocah badut malah boker lumpur sembarangan. Seakan memiliki teman baru, dia mengajaknya bermain. Tapi pelanggan lain yang baru bangun keheranan melihat orang gila ini main sendirian. Ternyata bocah badut itu adalah bocah setan. Setelah selesai mencuci, dia keluar. Lalu film pun baru dimulai. Satu tahun kemudian, di sebuah rumah seorang perempuan yang bernama Sienna sedang mendesain sayap malaikat untuk kostum Halloween. Dia tinggal bersama ibunya dan adik laki-laki yang bernama Jonathan. Semenjak meninggalnya sang ayah, Jonathan tertarik kepada hal-hal persikopetan termasuk si badut. Saking terobsesinya, pada saat malam Halloween nanti, dia berencana akan memakai kostum si badut. Tentu saja ibunya pun marah dan tak mengizinkannya. Seperti biasa, habis makan pasti ngantuk. Sienna pun rebahan sambil nonton film horor. Tiba-tiba, dia berada seperti di dalam film horor tersebut. Dengan berpakaian ala bocah, mereka menyanyikan yel-yel si badut. Lalu tak berapa lama, si badut pun muncul. Bukannya panik, bocah berbulu di sekitarnya malah kegirangan. Lalu, si badut pun memberi hadiah untuk mereka. Namun pada saat Sienna diberi hadiah dan dibukanya, kemudian si badut memberi hadiah tambahan untuk semua orang yang ada di sini. Melihat kebrutalan ini, Sienna pun mencari sesuatu untuk melawannya. Tiba-tiba saja dia terbangun dan melihat kostum sayapnya telah terbakar. Bukannya dipadamkan, dia malah ngibrit keluar menyelamatkan diri. Untungnya, si ibu yang berpikiran jernih dengan inisiatif mengambil apar lalu memadamkannya. What are you, fucking stupid? Setelah beberapa saat, akibat membiarkan lilin menyala, si ibu pun memarahi Sienna. Tapi dia kekeh kalau telah mematikannya sebelum tidur. Selesai diceramahi, dia pun sedih karena sayap karyanya telah gosong terlalap api.
Tapi anehnya, pedang di dekat si sayap yang harusnya terlelap api juga masih terlihat mulus dan kinclong. Di lain tempat, si badut gila sedang mempersiapkan senjata pembantaian untuk malam Halloween. Terlihat juga si bocah setan yang sedang menonton wawancara korban selamat atas kebrutalan si badut. Merasa dipermalukan karena gagal membunuh, si badut yang kesal pun menendang televisinya. Di keesok paginya, Jonathan yang sedang berada di sekolah hendak pergi ke kantin. Hey, no running in the hallways. Sementara itu, Sienna sedang istirahat makan di sekolah bersama temannya yang bernama Ellie dan Brooke. Di sini, mereka membicarakan tragedi yang baru saja terjadi, yang mana presenter bernama Monica seusai acara talk show diserang secara sadis oleh Victoria. Menurut kabar, Victoria tak terima atas hinaan terhadap wajahnya, sehingga Victoria membuat wajah presenter cantik itu serupa dengan dirinya. Mendengar itu semua, Sienna langsung merasa mual. Hey, you alright? You okay? Sepulang dari sekolah, Sienna ditemani Ellie ke toko kostum untuk membeli sayap-sayapan pengganti sayap buatan yang telah terbakar. Kemudian, Ellie mendapat telepon dari ibunya dan izin keluar sebentar. Tapi kemudian, sementara itu, Sienna yang masih cuci mata dikagetkan kehadiran si badut. Dalam keadaan panik, penjaga kasir pun menegurnya karena Sienna terlihat kebingungan. Ketika akan membayar, ternyata tasnya tertinggal di tempat tadi. Akan tetapi, melihat gerak-gerik si badut, dia buru-buru membayar agar cepat keluar dari tempat ini. Tapi sialnya, Kang kasir meninggalkan sebentar karena mau mengambil kantong resek. Untung saja, Kang kasir cepat kembali dan menegur si badut aneh itu. Setelah selesai, Sienna pun buru-buru pergi. Disangka ngikutin Sienna, si badut mengunci toko dan balik kembali ke kasir. Dengan berpura-pura membeli, dia mengeluarkan senjata psikopat. Di luar, customer yang akan datang keheranan, jam segini kok toko sudah tutup. Di toko sebelah, Sienna menceritakan badut barusan kepada Ellie. Tapi temannya itu malah menganggap kalau Sienna salah minum obat. Sesampainya di rumah, Sienna masuk ke kamar adiknya. Di sini, Jonathan memberitahu bahwa ketika sekolah dia melihat si badut ciri-cirinya sesuai pada gambar milik ayahnya. Tak hanya itu, ternyata bocah yang bersama si badut adalah anak yang telah meninggal di wahana permainan beberapa tahun lalu. Dari gambar para korban hingga gambar wanita yang memakai kostum mirip seperti kepunyaan Sienna, secara ajaib karya tangan ayahnya menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Lalu, tak lama ibunya masuk dan memarahi Jonathan di depan Sienna karena telah membawa bangkai hewan ke dalam sekolahnya. Walau sudah disangkalnya, ibunya tetap tak mempercayainya. Di malam hari, Ellie mendapati ruangannya telah dibobol maling. Ternyata, pembobolnya si badut yang pernah berpapasan dengannya. Lalu kemudian,
Sementara itu, Sienna sedang bersiap-siap untuk merayakan malam Halloween dengan kostum seksoinya. Setelah dandan, dia pun izin pamit kepada ibunya. Melihat anaknya yang makin dewasa, ibunya pun mewanti-wanti untuk selalu waspada terhadap pria terlalu tampan yang dapat menggelapkan matanya. Kembali ke rumah Ellie, ibunya yang baru pulang senam kaget begitu melihat rumahnya telah berantakan. Ellie? Beberapa saat kemudian, para bocah pencari permen datang ke rumah Ellie untuk meminta permen. Tanpa disadari mereka, wadah dari permen-permen itu adalah kepala ibunya Ellie yang telah dimutilasi. Karena kelakuannya di sekolah, Jonathan tak dibolehin ikut pesta Halloween. Ibunya cuma ingin anaknya mengakui perbuatannya itu. Karena merasa tak melakukannya, dia pun menunjukkan gambar si badut yang dilihatnya di sekolah. Bagaikan benci, begitu melihat buku ayahnya, si ibu langsung merobek dan menggaplok Jonathan. Pada saat itu juga, Jonathan kabur dari rumah. Di tempat lain, Sienna yang baru sampai ke pesta langsung diajak Brooke memesan teh manis. Sienna menanyakan keberadaan Ellie karena dari tadi chatnya tak dibalas. Tapi Brooke menyarankan agar tak usah memikirkan hal itu, karena ini adalah senang-senang time. Di dalam pelariannya, Jonathan mendengar seseorang memanggilnya dari arah mobil. Begitu didekatinya, sementara itu, ibunya yang sedang menenangkan diri mendengar suara gaduh dari arah garasi. Dirasa perbuatan Jonathan, dia sangat murka karena mobil kesayangannya dikotori seperti ini. Lantas, ibunya menelpon Sienna untuk menceritakan kelakuan adiknya yang edan itu. Pada saat itu juga, ibunya pun langsung bersih-bersih mobil. Tapi tiba-tiba, ternyata yang mengotori mobilnya bukan Jonathan, melainkan si badut gila. Kembali ke pesta. Karena pacar Brooke sudah datang, mereka langsung dangdutan. Tapi tiba-tiba, Sienna melihat bocil setan di dalam pesta. Dan benar saja, hanya dia yang bisa melihatnya. Tapi temannya tak melihat apa-apa di sana. Lalu kemudian, karena kabur nggak bawa duit, Jonathan balik lagi ke rumah dan di dalam kepanikannya, Jonathan menahan pintu sebisa mungkin. Tapi begitu melihat pedang kakaknya, dia berusaha mengambilnya dan sementara itu, Sienna yang shock karena melihat bocah setan memilih pulang dengan diantar oleh Brooke dan pacarnya. Menurutnya, Sienna hanya mabok teh manis yang menyebabkan dirinya berhalusinasi. Lalu, Sienna mendapat telepon dari adiknya yang tak bisa pulang dan meminta jemput di sebuah wahana tua. Walau menurut Brooke, Sienna hanya dikerjai si adik, tapi rasa sayang saudara mengalahkan segalanya. Nggak pikir panjang, dia meminta diantarkan ke tempat adiknya berada. Tapi ternyata yang menelpon Sienna bukanlah Jonathan, dan dia hanya dijebak oleh bocah setan dan si badut untuk masuk ke perangkapnya. Usut punya usut, wahana tua ini adalah tempat di mana bocah setan tewas. Brooke juga menceritakan kepada si pacar kalau ayahnya Sienna mengidap tumor otak. Sebelum kematiannya, ayahnya bisa menebak apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena makin puyeng, ayahnya pun bunuh diri dengan mobilnya. Setelah mendengar cerita itu, pacarnya pun kebelat pipis. Saking paniknya, Brooke pun tak tahu harus melakukan apa.
Brooke berusaha lari menyusul Sienna ke dalam wahana. Mendengar teriakan temannya itu, Sienna balik lagi menuju pintu keluar. Tapi sayang sekali, pelariannya mentok di sebuah toilet yang menjijikan. Walau memegang balok berpaku, terlihat di tangan satunya membawa botol air keras dan setelah melihat kondisi temannya yang seperti ini, Sienna pun sangat shock. Akan tetapi, Jonathan, run! dia pun menyuruh adiknya kabur sambil menghadang si badut. Walau melawan sekeras apapun, si badut sedeng tak bisa mati. Dia pun meninggalkan Sienna lalu mengejar adiknya. Setelah siuman, Sienna bangkit dan mengambil pentungan paku sebagai senjata. Merasa sudah aman, Jonathan pun keluar dari persembunyiannya dan melihat raungan kesakitan Jonathan, si badut tertawa di atas penderitanya. Lalu dari belakang, tanpa disadarinya, melihat kesempatan kabur, mereka berlari menuju pintu keluar. Dan sesampainya di ruang satanik, kakaknya meninggalkan Jonathan untuk mengecek keadaan di depannya. Tapi tanpa disangka-sangka, si badut gila telah berada di belakangnya. Mendengar teriakan sang adik, Sienna kembali dan melawannya dengan sekuat tenaga. Tapi namanya psikopat, tetap aja mereka nggak bisa menang dan disiksa habis-habisan. Melihat kakaknya sekarat, Jonathan merampas senjata api dari kaki si badut. Begitu siuman, kakaknya tak menemukan keberadaan si adik. Sienna pun segera mencarinya dan edan sekali, walau telah tertembak, si badut gila ini belum mati-mati. Kakaknya pun menyerah dan tak tahu harus melawan dengan cara apa. Kemudian, si badut menghampiri Jonathan untuk dicemilin tubuhnya. Tapi tanpa diduga, Sienna masih hidup dan menyerang si badut dengan pedang warisan bapaknya sampai tewas. Kemudian, Sienna menghampiri adiknya dan mimpi buruk mereka pun berakhir. Lalu tak berapa lama, muncul bocah setan mengambil kepala si badut dan membawanya entah kemana. Di akhir film, diperlihatkan di sebuah rumah sakit jiwa, Victoria sedang menahan sakit akibat pendarahan disertai muntah-muntah. Terdengar teriakan dari kamar Victoria. Petugas malam yang jaga datang dan mengecek kondisinya. Lalu film pun berakhir. Sangat-sangat menjijikan. Victoria yang awalnya hanya korban dari kesadisan si badut sedeng malah mengandung dan melahirkan kepala si badut. Apakah Victoria adalah seorang ibu si badut ataukah istri dari si badut? Kita tunggu aja film terbarunya nanti. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye.